belum tentu cocok dengan mapel panjenengan, belum tentu cocok dengan sekolah panjenengan. Jadi polanya, kalau di situ settingnya dilarang itu ada di Aceh ya panjenengan ganti, misalnya di Padang atau di Imogiri atau di mana. Jadi disesuaikan. Yang dicontoh adalah polanya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Nih yang di sini. Tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru dan sekolah. Laporan ini diberikan untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Kemudian murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas karena AKM ini begitu anak masuk tidak perlu belajar. Yang dinilai adalah proses panjenengan berinteraksi dengan anak. Jadi waktu saya sudah simulasi ketiga dengan 30 prokon, itu mereka mengatakan begini kesimpulannya, Bu, berarti ini menilai saya sekarang ini. Ya seolah-olah saya adalah murid. Maka ketika saya masuk pun saya tidak perlu bahwa saya akan mempersiapkan belajar sebelumnya. Ya betul. Karena ini adalah seperti panjenengan tes TOEFL. Nah, kemampuan kita untuk berbahasa Inggris itu tidak sama pada setiap orang. Karena tergantung proses yang kita lakukan untuk berbahasa. Mahir atau tidak mahir. Kemudian kita resume. Respondennya adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Yang biru ini adalah tugasnya murid. AKM, survei lingkungan, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Outputnya atau informasi yang diperoleh adalah hasil belajar kognitifnya melalui AKM, hasil belajar sosial emosionalnya itu melalui survei karakter. Karakteristik input dan proses pelajaran itu disurvei dari sini. Anak bicara sendiri, guru bicara sendiri, kepala sekolah bicara sendiri. Instrumennya beda-beda. Kemudian apa yang akan kita namakan ini namanya ujian berbasis komputer daring. Kualik nih ya. Ujian berbasis komputer daring. Ini ya, basisnya komputer, full online, bersifat sampling, 45 siswa dan MSAT. Sarananya oke, saya kira tidak begitu banyak. Nah ini sumber data calon AKM diambil dari Dapodik dan EMIS kalau untuk MTS. Kesalahan data hanya bisa diedit oleh operator Dapodik. Sampling data peserta akan dilakukan oleh sistem di Bio AKM. Kalau yang tahun sebelumnya Bio apa? Bio UN, ya kan? Kalau sekarang namanya Bio AKM, sama ya. Ditarik data model. Sampling data memperhatikan usia siswa, jurusan, tingkat sekolah, tingkat ekonomi orang tua, dan jenjang pendidikan orang tua. Jadi kalau panjenengan itu mengisikan, usahakan di operator Dapodiknya harus lengkap, karena mempengaruhi tentang sampling yang akan diambil. Mungkin ini saya mau ambil yang rata-rata guru orang tuanya adalah lulusan S1, lulusan S2, atau yang dia tidak lulusan S2. Maka hasilnya begitu. Itu disampling. Kemudian nih Bapak Ibu, yang saya matur tadi tentang skemanya MSAT itu seperti apa. Kelas asal level mudah. Pertama kali semua dapat soal itu. Kemudian dia naik step kalau dia berhasil. Kalau dia gagal, dia balik lagi ke sini. Jadi kalau dulu di ujian nasional nomor 1 iso salah gitu kan? Pindah dia besok Korea salah. Kalau dari 50 soal dia salah 3, berarti dia nilainya perolehan yang betul saja. Tapi kalau di sini tidak ada nilai benar, nilai salah. Dia balik ke mana? Pokoknya nanti dia iso. Nek ora iso kabeh ya tapi levelnya di sini. Dari ini yang step berhasil ini dia akan dinaikkan lagi ke step 3. Kalau dia berhasil dia baru dikatakan mahir. Ya kan? Mahir, seperti mahir berbahasa gitu ya. Kemudian kalau kelas asal level mudah dan sedang dia kok tidak gagal, maka dia balik lagi. Dia berhasil di sini tapi dia balik ke sini. Jadi mesti akan kembali apabila dia tidak berhasil. Dan soal itu tidak kemudian menjebak dia untuk tidak berhasil. Itu sudah dimudah-mudahkan sampai kepada level yang sesuai. Nah, tingkatnya
ini mahir, cukup, dasar, dan perlu intervensi. Maka itu yang akan menjadi rangkuman dari output yang diambil dari asesmen nasional menilai pembelajaran. Penjelasan masalah teknis, oke. Nah, apakah tahapan yang dilakukan untuk mengikuti asesmen sama dengan UNBK? Tidak. Sebagian besar tahapan sama, ditarik datanya saja. Tetapi untuk UNBK ini tidak hanya melibatkan murid saja, tetapi juga gurunya dan kepala sekolah. Jadi yang ditarik datanya ke server pusat juga gurunya. Nanti kalian dapat token, dapat masuk. Nah, kalau gurunya ini dibatasi, apa tidak? Dibatasi. Kalau siswanya melaksanakannya diawasi, harinya ditentukan. Kalau gurunya 2 minggu batasnya. Karena biasa kalau bapak dari guru itu ada yang mungkin ada keperluan horizon duduk, mungkin baru ada tugas itu dimaklumi sampai dengan 2 minggu. Nah, ini Bapak Ibu, mulai mengerjakan sesi jadwal yang ditentukan dengan diawasi. Guru dan kepala sekolah satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang 2 minggu. Kemudian pemetaan dan pendukung dan sebagainya, dan penyiapan teknisi teknikal untuk SD ini yang perlu kami lakukan ketika dinas. Kemudian kapan kok pelaksanaannya? Ini kan Bapak kita ambil ini Maret, di minggu yang ke-3 Maret, sekarang sudah Oktober. Kita baru tahap sosialisasi ke panjenengan semuanya. Kemudian nanti di bulan November akhir sampai dengan Desember awal itu ada simulasi untuk siswa. Sekarang baru simulasi untuk tim saya dan juga untuk proktor di tingkat sekolah, tetapi secara daring. Kemudian alokasi waktunya 90 menit untuk tes literasi, 30 menit untuk survei. Jadi untuk tes dia 90 menit, kalau untuk surveinya dia 30 menit. Nah, ini tetap bisa diatur berdasarkan sesi-sesi sampai sesi yang ketiga, sama ketika kita melakukan ujian nasional. Ini Bapak Ibu, ini yang sekarang kita lakukan simulasi, kemudian sosialisasi sampai dengan bulan November ini, pendataan juga bulan ini, Oktober 2020 ini dilaksanakan bertahap ya. Bertahap termasuk kepada panjenengan ini. Kemudian nanti pelaksanaannya dari mulai Februari untuk SMK, seterusnya untuk SD. Kemudian Bapak Ibu, saya sekarang sedang melakukan ini Bapak Ibu, sosialisasi dari kepada MGIP. Makanya saya terima kasih sekali MGIP Bahasa Inggris bisa menerima kami untuk bisa menyosialisasikan dengan. Saya mohon kepada panjenengan juga bisa menyosialisasikan kepada teman-teman. Karena ini hal yang baru. Dan biasanya apa yang kita lakukan, hal baru itu mesti akan timbul resisten atau penolakan. Saya yakin Bapak Dhani itu, tapi tidak apa-apa. Penolakan itu harus terjadi kalau kita memang setia pada perubahan. Kalau apa-apa dikasih tahu terus tidak ada yang resisten, berarti saking sempurnanya dan pasti itu sudah membutuhkan prosesnya. Kalau proses yang dadaan seperti ini, maksudnya dadaan itu karena ini tidak dilaksanakan secara sebelum 3 tahun yang lalu, tapi yang baru-baru saja. Maka ini pasti akan rentan terhadap resisten atau penolakan, tapi tidak apa-apa, harus dilakukan. Akhirnya Bapak dan Ibu ini dari proses ini, maka tetap ada proses-proses sampai dengan TOT dan pelatihan kepada proktor dan calon proktor. Jangan khawatir Bapak Ibu, panjenengan itu berkontribusi untuk proses pembelajaran. Pembelajaran sekarang itu meskipun tidak bertatap muka dengan anak-anak, tetap harus memperhatikan pola soalnya. Oke. Ya. Baik, ini tidak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM itu apa? Mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru menerapkan teaching at the right level. Jadi dia akan menerapkan pembelajaran yang paling bagus untuk sekolahnya. Seperti tadi itu Bapak Ibu, kurikulum yang dites, kemudian kita akan redesign apa desain sudah
inovasi. Sehingga Bapak dan Ibu, ini Bapak Ibu ya, fokus membangun kompetensi serta karakter sekolah terkait iklim belajar dan iklim kesatuan pendidikan seharusnya ditindaklanjuti oleh manajemen sekolah, kepala sekolahnya untuk menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Itu nantinya akan bermuara seperti itu. Makanya perlu bersama-sama mendorong dan jangan sampai akan ada di antara satu sekolah tidak kompak. Karena ketika tidak kompak itu sarana pembelajaran sebagus apapun tidak bisa digunakan. Akhirnya Bapak Ibu, sejalan dengan perubahan hidup ini seperti sepeda, maka dia harus terus bergerak. Supaya apa? Karena dia harus seimbang. Kalau tidak digerakkan dia masih hidup. Ya. Jadi monggo kita sama-sama. Kalau kita ini tidak bergerak bersama, panjenengan bersama teman-teman panjenengan, saya juga bersama panjenengan semuanya, maka kita akan menjadi seorang yang merugi karena hanya diam saja di atas sepeda dan tidak digerakkan. Demikian mungkin itu dari saya. Nanti akan saya berikan untuk soal AKM tadi sudah disinggung. Bapak Ibu, mungkin ini dari basicnya IPA. Seringkali kita mengatakan penelitian ilmiah dan sebagainya ini adalah implementasinya dari literasi numerasi, literasi membaca. Jadi ada bacaan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada caranya, bagaimana dia kemudian melakukan penelitian. Itu juga perlu dengan bahasa. Kemudian dari sekian ini teks ada informasi, kemudian ada contoh pertanyaan. Contoh pertanyaannya, tentukan apakah setiap aktivitas merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah. Jadi dia harus mencoba dulu kepada anak-anaknya. Nah, ini diimplementasikan panjenengan di dalam pembelajaran. Seandainya itu pembelajaran panjenengan, maka gunakan lingkungan belajar yang ada di sekitar panjenengan. Intinya itu. Kemudian ada bentuk pertanyaan berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Nah, itu tergantung dia. Kalau dia menjawab iya, maka dia harus menjelaskan alasannya, diketik di komputer itu. Kemudian apakah tidak, berarti dia juga harus menjelaskan alasannya. Jadi tidak hanya sekedar menjawab A, B, C, D, tidak. Anak-anak akan dihadapkan pada alasan mengapa dia melakukan sesuatu. Nah, ini untuk yang kelas 11. Nah, ini juga untuk yang kelas 8. Saya beri contoh ini mungkin untuk berbasis dari IPS. IPS tapi ini lintas mapel juga, lintas mapel dengan seni budaya karena menggambar apa? Poster bisa, ya iklan bisa. Nah, menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, F. Ini, ya, dia diskonnya seperti itu, seolah-olah dia dihadapkan pada blibli.com atau Shopee atau apa. Padahal bisa ambil dari situ, ambil dari Simpla juga boleh. Kalau kebetulan di daerah yang akrab dengan Simpla. Nah, poster yang diungkapkan di sini ini muncul di dalam pertanyaan. Arti diskon 50% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang, kemudian mendapatkan diskon 20%. Ada keterangannya dulu dia. Baru kemudian dia dihadapkan pada pertanyaan. Perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Besar diskon toko B sama dengan diskon toko A. Nah, berarti kan dia harus melihat ini, ya kan? Dia melihat ini, bagi K, oh kisaran ya kalau untuk nonton gambarnya api, abuan, gitu ya. Makanya itu tidak dicetak karena akan sangat banyak biayanya. Karena anak-anak harus bermain kepada warna juga di sini. Banyak sekali warna-warna yang ada di sini. Maka dia harus
bolak-balik supaya tidak bosan, maka dibuatlah cara-cara seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini jawaban benar salah, klik ya atau tidak, kemudian ketikkan penjelasan. Pasti akan ada disuruh menjelaskan sesuatu. Nah, anak itu tidak bisa berbicara, maksudnya dia tidak lancar dalam berbahasa, maka otomatis macet di situ, ya kan? Nah, kalau macet itu sudah bunyi sistemnya nomor siji nomor jawabannya gitu ya, maka dia baliknya lagi ke level sebelumnya yang mungkin jawabannya akan menjadi lebih sederhana. Tetapi kalau anak tersebut bisa menjawab secara panjang lebar dan logis, maka sistem mungkin akan mengatakan bahwa oh ternyata sekolah ini sudah mengajarkan bahasa yang baik karena anaknya bisa membahasakan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian dia bisa melakukan asesmen melalui asesmen dengan baik di sisi numerasi karena dia bisa membandingkan ini dengan baik. Kalau saya aja ya nggak tahu kok gitu Bapak Ibu. Diskon semua bayar setengah harga dengan beli 2 gratis 1. Sama tidak, ya aku tidak mikir Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah pintar itu seperti beda gitu ya. Anak itu kalau tidak pernah dihadapkan pada sistem pembelajaran dengan model yang seperti ini di setiap harinya dia peroleh, ya mesti dia tidak akan bisa Bapak Ibu mikir beli 1 gratis 1. Berarti nek regane 100 untuk siji meneh, artinya juga dia diberi diskon 50%. Nek kudu bayar 100 gitu. Padahal kalau dia hanya semua bayar setengah harga, beda dengan beli 1 gratis 1. Wong dipaksa kok nek sing beli 1 gratis 1 itu regane 100.000 ya bonus gitu ya. Tetapi kalau semua bayar setengah harga, di situ tulisannya misalnya 100.000, ya dibayar nih 50.000. Untuk siji ya ora apa-apa nek tak ora tergoda, gitu. Lah yang tergoda itu miliknya survei karakter. Gitu, miliknya survei karakter. Bagaimana dia akan menentukan apakah saya membutuhkan atau tidak. Kalau panjenengan di sekolah sering kali untuk bisa memperkirakan anak-anak ini untuk bisa melakukan hal yang baik dan prioritas, pasti anak juga bisa. Ternyata banyak ya Bapak Ibu, tetapi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama ketika saya berangkat ke sini, aduh ini saya WA Pak Joko jam 8 ini saya mau tidak mau harus duduk di depan kepala dinas untuk melaporkan sesuatu dan tidak bisa dilakukan lagi karena kasih kurikulum SMP hanya 1 dan tidak bisa diwakilkan. Berarti saya harus memanage waktu saya dan minta izin kepada yang mengundang saya. Itu adalah hal yang perlu dimiliki oleh seorang anak karena dia bisa merasa klop gitu ya, bisa juga memahami kepentingan orang lain. Seperti Pak Joko juga bisa memahami saya, panjenengan semuanya bisa memahami saya. Yang penting nanti kita akan sampaikan, pasti akan datang. Tapi butuh komitmen, gitu. Jadi itu bagiannya orang karakter, survei karakter itu seperti itu. Bagaimana sekolah itu akan mengakomodasikan kegiatan-kegiatan. Oke, ini kelas 11. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sebagai contoh, panjenengan bisa kok. Saya sering melihat guru-guru bahasa Inggris itu kreatif. Kalau di soal-soal itu sebenarnya sudah seperti ini. Hanya monggo kita sama-sama untuk bisa memberikan pelajaran ke anak agar ketika dia nanti disurvei, dia bisa sudah terbiasa. Makanya Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat. Barang baru itu bukan untuk hanya sebatas untuk kita tahu, tetapi masuklah di dalamnya sehingga pandangan merasa menjadi bagian. Kalau sudah menjadi bagian dari sebuah perubahan, Bapak Ibu, insya Allah pandangan itu akan nyaman, ya. Pokoknya mak celakuni pindah di switch dan sebagainya, hal yang biasa. Nanti kita akan bisa menyesuaikan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.